Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Nugraha. Saya merupakan siswa dari Pekmen ADS Batch 13. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam kelas SQL and Data Wrangling. OLIS dataset ini saya dapat dari Kaggle, yang dimana OLIS merupakan e-commerce platform dari Brazil, dan dataset ini mengcover dari tahun 2016 sampai 2018, dan di dalamnya terdapat status, pricing, payment, shipping performance, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke data skema. Di data skema ini kita bisa lihat ada OLIS order payment dataset, OLIS product dataset, OLIS order review dataset yang dihubungkan oleh order ID, product ID, seller ID, zip code, customer ID, dan lain sebagainya. Sebelum kita menganalisis data, kita membutuhkan essential library seperti SQLite, Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy, dan lain sebagainya. Setelah itu kita membuat koneksi menggunakan SQLite 3 dan memanggil semua tabel yang dibutuhkan. Setelah itu kita mengakses tabel-tabel yang kita butuhkan dalam analisis saat ini. Setelah kita mengakses semua tabel yang kita butuhkan, kita menggabungkan tabel yang akan kita gunakan untuk analisis ke depannya. Lalu setelah itu kita dapat melihat info dari nama-nama kolom dan tipe data yang akan kita gunakan untuk analisis ke depannya. Lalu saya mendrop kolom indeks X dan indeks Y, yang dimana indeks X dan indeks Y ini sangat banyak sekali. Lalu saya mengubah tipe data dari order request yang awalnya itu objek menjadi datetime. Setelah kita convert datetime, kita mengecek missing value yang ada di dataset. Setelah mengecek missing value, kita ngecek zero value, apakah ada nilai 0 atau tidak di dalam kolom price yang akan kita gunakan nanti. Setelah kita cek, ternyata tidak ada zero value di dalam price. Setelah kita mengecek missing value dan zero value di kolom price, kita memvisualisasikan distribusi harga dengan menggunakan histogram. Setelah divisualisasikan, ternyata distribusi dari kolom price ini skew. Untuk menghandle skew ini, kita menggunakan IQR method atau interquartile rank method. Setelah kita mengapply IQR method, kita bisa memvisualisasikan price distribution dengan lebih baik dan lebih akurat. Setelah pre-processing data yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita bisa fokus untuk menjawab beberapa objektif yang telah saya buat, yaitu yang pertama, berapa banyak customer unique yang ada di dalam dataset. Yang kedua, distribusi dari order status. Ketiga, kota yang paling banyak memesan atau order, dan kota yang memiliki revenue paling tinggi. Yang keempat, pada jam berapa order paling banyak dipesan. Yang kelima itu order paling banyak itu ada di hari apa dalam seminggu. Yang keenam itu top selling produk dan less selling produk. Yang ketujuh itu metode utama apa sih yang digunakan oleh customer untuk berbelanja. Yang kedelapan itu average review score. Yang pertama, berapa banyak sih customer unique yang ada di dalam dataset? Setelah kita cek, ternyata ada 85.894 unique customer yang berbelanja di OLIS.
Yang kedua, kita cek distribusi dari order status, yang dimana delivered itu sekitar 104.000, ship 1.000, cancel 459, dan lain sebagainya. Dari distribusi data di atas kita bisa melihat ternyata order tuh paling banyak sukses atau terkirim. Yang ketiga itu, which city have the highest number of order and generate the highest revenue. Dari visualisasi ini kita bisa melihat ternyata Sao Paulo itu paling banyak, diikuti dengan Rio de Janeiro dan lain sebagainya. Yang keempat itu, jam berapa sih orderan itu paling banyak datang? Setelah dilakukan visualisasi dan analisis, ternyata paling banyak itu ada di jam 4 sore atau pukul 16 dengan total 5.941 order. Yang kelima tuh, how do the order vary by the day of the week? Setelah kita lihat, ternyata hari Senin itu paling banyak, sebanyak 14.451 pesanan. Dan uniknya lagi, ternyata di sini kita tidak urut seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, dan Sabtu. Ternyata Minggu itu lebih banyak pesanannya daripada hari Sabtu. Lalu yang keenam itu kita cek top selling product dan least selling product. Setelah kita menganalisis dan memvisualisasikan, ternyata produk kategori bed table itu paling banyak, sebanyak 11.640, dan paling dikit itu komputer, hanya 1 orderan saja. Yang ketujuh itu primary payment method yang digunakan oleh user saat berbelanja. Setelah kita lihat, ternyata credit card itu paling banyak digunakan, sebanyak lebih dari 50% atau sekitar 73,20%, diikuti dengan boleto, voucher, dan debit card. Dan ini mengindikasikan bahwa orang lebih percaya atau lebih banyak menggunakan credit card di Brazil daripada menggunakan metode payment yang lainnya. Lalu yang ke-8, kita ingin melihat average review score. Setelah kita cek, ternyata average review score yang diberikan customer itu sekitar 4,4 dengan bintang 5 yang diberikan itu lebih banyak daripada yang lainnya. Lalu kita masuk ke conclusion. Yang pertama, Sao Paulo itu merupakan the highest number of order and the highest revenue, diikuti dengan Rio de Janeiro dan lainnya. Yang kedua itu paling banyak common order status itu delivered, yang artinya berhasil untuk terkirim. Yang ketiga itu highest revenue, yang tadi Sao Paulo. Yang keempat itu peak hour, berada di jam 4 sore atau pukul 16. Yang kelima itu hari Senin merupakan the highest order count, dan paling rendah itu tadi hari Sabtu. Yang keenam tuh top selling produknya tuh ada di bed table dan komputer itu yang paling dikit dipesan dengan orderan hanya 1 buah saja. Ketujuh, credit card is the primary payment. Yang ke-8 tuh average review score-nya itu 4. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.